Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menyebutkan peran pemain naturalisasi tidak hanya dilihat dari sisi kemampuan, tetapi juga hal lainnya. Dia mengungkapkan dengan adanya sejumlah pemain naturalisasi di Timnas Indonesia turut membantu perkembangan tim dari segi mentalitas bertanding, terutama ketika menghadapi kesebelasan yang tangguh. Sintayong menyebutkan dari sisi skill, pemain Indonesia sebetulnya mempunyai potensi yang bagus. Hanya saja, kekurangan para pemain ini adalah rasa takut menghadapi kekalahan. Kekurangan dari pemain-pemain Indonesia adalah agak tenggelam dalam rasa takut kekalahan dibandingkan masalah skill, tutur Taeyong dalam wawancara dengan Best 11. Dia melanjutkan, pemain Indonesia juga merasa minder dalam menghadapi tim yang berada di atas mereka. Kehadiran pemain naturalisasi telah menghapus masalah tersebut. Menurutnya, perlahan-lahan mental pemain lokal menjadi lebih baik dan mereka jauh lebih percaya diri. Banyak pemain timnas naturalisasi yang menghapus kekurangan tersebut. Jadi, bisa dibilang Indonesia menjadi tim yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Sintayong menambahkan, peningkatan ini membuat dia optimistis menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan putaran final Piala Asia 2023 di Qatar pada awal tahun depan. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Sedangkan di putaran final Piala Asia bersaing dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Kami membangun tim dengan baik seperti yang kami harapkan. Saya yakin kami dapat bersaing dengan percaya diri dan melaju ke putaran final kualifikasi Piala Dunia, kata pria berusia 53 tahun ini. Dia melanjutkan, di Piala Asia tidak mudah menghadapi Jepang, Irak, dan Vietnam. Apalagi Indonesia menjadi tim dengan peringkat terbawah di antara finalis Piala Asia. Akan ada banyak bagian yang sulit dan targetnya adalah melaju hingga ke babak 16 besar. Sementara itu, Sintayong menyatakan peningkatan Indonesia di peringkat FIFA menjadi rangsangan buat dirinya meraih capaian lebih tinggi. Dia mengungkapkan kegembiraannya dengan posisi Indonesia yang terus menanjak di peringkat FIFA, dan itu membuat dia makin percaya diri membesut skuad Garuda. Berdasarkan daftar terbaru yang dirilis pada 26 Oktober, Indonesia kini menempati peringkat ke-145. Ketika pertama kali Taeyong ditunjuk menjadi pelatih timnas pada Januari 2020, posisi Indonesia berada di 175. Taeyong merasa dirinya telah meraih pencapaian yang bagus selama menangani timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Juru taktik asal Korea Selatan ini pun ingin terus mendapatkan capaian yang lebih tinggi lagi. Pria yang akrab disapa STY itu menambahkan pencapaian itu dicapai dengan tidak mudah karena dia harus memulainya dari awal untuk membentuk pemain. Sintayong pun tidak ingin mengecewakan publik sepak bola Indonesia. Sintayong berharap dukungan kepada dirinya tidak pernah menurun. Dia ingin seperti Gus Hiding yang membawa Korea Selatan meraih kesuksesan. Saya sangat bahagia di Indonesia. Sama seperti dulu, pelatih Gus Hiding bahagia di Korea, Sintayong juga berbahagia di Indonesia, meski mungkin tidak sebatas itu, kata dia. Saat saya bekerja keras untuk meningkatkan sepak bola Indonesia selangkah demi selangkah, saya merasa fans Indonesia menyukai dan mencintai saya, jadi terima kasih banyak. Diketahui program naturalisasi memang tengah digencarkan PSSI. Sebelumnya, proses naturalisasi timnas Indonesia berfokus pada sektor lini belakang. Ada 4 nama yang sudah masuk barisan pertahanan Indonesia. Mereka adalah Elkan Bagot, Sain Patinama, Sandy Walsh, dan Jordi Amat. Kemudian ada 3 nama lagi yang segera menyusul, yakni Jay Itzes, Nathan Joaon, dan Justin Hubner.
Tidak hanya lini belakang, kini Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan jika pihaknya segera menaturalisasi gelandang dan striker. Ada 3 nama yang mencuat ke permukaan. Di sektor gelandang, ada nama Ilyas Al-Haf yang kemungkinan tengah menjalani proses naturalisasi. Al-Haf sejatinya berposisi natural sebagai winger, namun dia juga bisa dipasang sebagai gelandang. Al-Haf pada musim lalu membawa Almere City FC promosi ke kasta teratas Liga Belanda Eredivisie. Menariknya, pada perayaan tim, Al-Haf membentangkan bendera merah putih. Pemain yang musim ini membela Noah FC di Liga Armenia itu kemudian terang-terangan mengakui kalau dirinya ingin dinaturalisasi. Nama kedua adalah Tom Hey. Dia merupakan pemain kelas A yang diidam-idamkan warganet pecinta sepak bola Indonesia. Betapa tidak, Tom Hey berkarir di klub kasta teratas Liga Belanda bersama FC Eindhoven. Berposisi natural sebagai gelandang bertahan, Tom Hey bisa dipasang di posisi gelandang tengah dan serang. Adapun di musim ini, pemain berusia 28 tahun itu sudah tampil sebanyak 9 kali di segala kompetisi. Sebelumnya, Tom Hey sempat mengatakan kalau dirinya amat ngebet ingin dinaturalisasi. Jebolan Akademi AZ Alkmaar itu pun mengaku terus menunggu tawaran PSSI untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Selanjutnya adalah penyerang klub Belanda Delano Ladan. Untuk diketahui, klub yang dibela Delano yakni TOP-OSS bermain di Divisi 2 Liga Belanda 2023-2024. Sebelumnya, pemain berusia 23 tahun itu terang-terangan mengirim DM kepada Erick Thohir di Instagram untuk meminta dinaturalisasi. Musim ini, Delano sudah tampil sebanyak 11 kali dan mengemas sebiji gol. Kehadirannya tentu saja bisa menambah persaingan di sektor ujung tombak skuad Garuda.